Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari yang indah ini kita bersyukur oleh pemeliharaan Tuhan kita ada sebagaimana adanya saat ini. Dan pembacaan firman Tuhan kita masuk kepada kitab Keluaran ya. Nah, kita melihat di sini bagaimana bangsa Israel di Mesir mulai mengalami penderitaan, dan penderitaan itu semakin dahsyat oleh karena ada raja yang tidak mengenal Yusuf ya. Raja ini yang punya keputusan untuk menghabisi, istilahnya untuk menghambat pertumbuhan bangsa Israel. Mari kita lihat firman Tuhan, Keluaran pasal 1, kita mulai dari ayat 8 ya. Ayat 8 saya baca, ayat 9 Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah di tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkata raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas ini ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dari ujung paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota pertukaran, yakni Pitok dan Kanaan. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan oleh Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan pada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu katakan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang mereka tetap selamat. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka mengatakan, Bersama-sama. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat babak baru ya bagi bangsa Israel. Dari setelah berada di zona nyaman, Tuhan izinkan mereka kembali masuk zona kesulitan, ya, zona penderitaan, karena tadi jelas Firaun yang baru itu adalah tidak mengenal Yusuf, artinya tidak tahu tentang Yusuf yang berjasa ya bagi bangsanya. Jadi satu pribadi yang muncul ini yang tidak tahu sejarah, istilahnya kira-kira begitu, dan dia punya pandangan yang cukup bagus secara manusia. Ya wajar ada kekhawatiran bagi Mesir ya, kalau Israel ini semakin banyak jumlah mereka, bisa mereka berkuasa, bisa kita mengalami kesusahan, apalagi kalau mereka nanti bergabung dengan musuh-musuh kita, habis kita. Jadi bagaimana? Wah, ini harus diselesaikan, dihambat mereka. Tetapi menarik, semakin dihambat ya ternyata jumlahnya semakin bertambah. Ya, ini di sini kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan
terhadap umatnya. Memang Tuhan izinkan kesukaran itu terjadi. Nah, melalui itulah nanti umat itu baru bergerak ya mengikuti perintah Tuhan supaya mereka keluar ya dari Mesir dan kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ya, bagian ini kita belajar bahwa di tengah kesulitan, ya di tengah berbagai persoalan yang dahsyat yang luar biasa seperti yang dialami oleh orang Israel, ya, Allah tidak berdiam. Ya, dalam kondisi seperti itu Allah tidak berdiam, walaupun faktanya memang mereka masih terus dianiaya, ditekan, ditindas. Nah, tetapi Allah tidak pernah berdiam. Jadi menunggu waktu untuk menghukum orang-orang jahat ini. Ya. Nah, kita melihat di sini dikatakan, berkatalah raja itu kepada rakyat, bangsa Israel sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Mari kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ya, jadi bijaksananya raja atau Firaun adalah menghambat pertumbuhan bangsa Israel. Ya, nah untuk itu maka dia buat program-program untuk menghambat pertumbuhan bangsa Israel, mulai dari kerja paksa, ya, anak-anak yang lahir kalau laki-laki langsung dibunuh, dibuang ke Sungai Nil. Ya, jadi pekerjaan semakin berat. Nah, kita melihat tadi di ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas Rudi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Menindas mereka dengan kerja paksa. Ya, mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Nah, dia 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Jadi semakin ditindas, bukan mengalami kehancuran, bukan mengalami pengurangan jumlah, tetapi semakin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Nah, mengapa mereka bisa bertambah banyak, berkembang? Karena Tuhan yang memberkati mereka. Jadi berkat Tuhan ya tidak bisa dibatasi situasi yang ada. Ya, Tuhan berjanji bahwa umatnya akan diberkati beranak cucu, itu iya dan amin. Nah, sekalipun di Mesir dalam menghadapi problem yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, bahkan anak-anak pun waktu baru lahir harus dibunuh. Ya, dalam kondisi seperti itu kita lihat bagaimana ya kekerasan itu, tekanan itu begitu dahsyat, tetapi Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan menjaga mereka dan memberikan jalan keluar atas pergumulan yang sedang dihadapi umat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya. Ya, unik sekali. Ya, tidak terbatas sekali Allah itu di tengah kesulitan tadi. Nah, justru di situ jumlah mereka semakin bertambah banyak. Ya, di tengah kesulitan, di tengah berbagai masalah hidup, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya manakala kita berserah kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka ya kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ya, dalam hal ini seperti contoh adalah bertambah banyak jumlah umat itu di tengah-tengah kesulitan yang dahsyat. Ya, di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa, mereka dipaksa ya untuk bekerja keras. Makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang biak mereka. Wow, ini dahsyat. Ini juga gambaran gereja. Ketika gereja itu aman-aman saja, akhirnya suam-suam. Iman itu tidak kelihatan sekali. Iman umat Tuhan ya pada saat gereja itu aman. Tapi ketika gereja itu mengalami penganiayaan, ya mengalami penindasan, dizolimi, nah di situ kelihatan sekali iman daripada jemaat, bagaimana meresponinya. Ya,
jadi teruji. Ya, di tengah-tengah penderitaan sebagai alat uji ya. Ya. Bangsa Israel mengalami masalah besar. Jumlah mereka hendak dimusnahkan, ya, dikurangi satu persatu. Sebab setiap anak laki-laki ya harus dibuang. Nah, ini pun diperintahkan Firaun kepada bidan. Yang kedua yang menarik, bagaimana kita melihat pemeliharaan Tuhan atas umat ini. Dua orang bidan yang takut akan Tuhan, padahal ini orang Mesir. Tetapi firman Tuhan katakan mereka takut akan Allah, takut akan Tuhan. Dan mereka tidak melakukan pembunuhan kepada anak-anak laki-laki itu. Ya. Dan itu hal yang berkenan di mata Tuhan, ya, sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Di dalam kepahitan hidup, kalau kita lihat ayat 14, dan memahitkan hidup mereka dengan bekerja berat, yaitu pekerjaan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang dan seterusnya. Jadi kekejaman bangsa Mesir ya kepada bangsa Israel ini luar biasa, memahitkan hidup bangsa Israel. Ya, jadi bagaimana caranya supaya mereka tidak berkembang? Anak laki-laki harus dibuang, tetapi menarik, Tuhan pakai bidan untuk menyelamatkan bangsa ini juga melalui kehidupan anak-anak laki-laki yang lahir. Di ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi itu hidup. Membiarkan bayi-bayi itu hidup. Wah, ini luar biasa ya. Padahal kalau ketahuan mereka lakukan itu risikonya mati loh. Ya, mereka akan dibunuh. Nah, itu sebabnya Raja Mesir memanggil mereka dan berkata, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Tapi menarik sekali jawaban bidan-bidan itu ya. Orang Ibrani itu kuat, ya, gampang melahirkan. Kami datang udah lahir, itu bagaimana? Kami mau buat apa? Ya. Nah, yang dilakukan oleh bidan itu adalah hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Jadi pelayanan bidan-bidan ini sangat baik sekali, ya. Jadi Tuhan memperhatikan pelayanan mereka, Tuhan peduli kepada bidan-bidan ini, dan Tuhan memberkati mereka. Ya, jadi di tengah kesulitan selalu ada cara Tuhan untuk menolong umatnya. Amin. Di tengah pergumulan yang luar biasa, ya, ada cara Tuhan untuk menolong. Ya, bahkan kalau kita lihat di sini, Tuhan pakai orang yang tidak percaya atau bukan orang penyembah kepada Allah, tetapi ada di situ, yaitu takut akan Allah kepada mereka. Artinya mengerti perbuatan kita ini jahat kalau kita membunuh bayi-bayi ini. Ya, walaupun mereka bukan menyembah Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, tetapi bidan-bidan ini tahu yang baik dan benar, dan mereka paham ada Allahnya bangsa Israel. Ya, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Jadi diberkati, ya, berkat jodoh ada, ya, keluarga ada. Jadi ini semua terjadi, yaitu bidan-bidan itu mengalami atau menikmati berkat Tuhan karena memang tindakan iman mereka, ya, tindakan iman, ya, di mana mereka memang tidak mau membunuh, ya, anak-anak dari Israel. Mereka tidak mau mengulurkan tangannya untuk membunuh, ya, tetapi mereka berserah atau menyerahkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan selalu ada jalan keluar. Amin. Di tengah-tengah pergumulan berat, Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa gerakkan orang lain, bahkan orang yang kita tidak kenal, dipakai oleh Tuhan
untuk memberkati kita. Ya. Dan kita melihat di tengah-tengah kesulitan itu, penderitaan, ya, di mana mereka tertindas, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, Tuhan tetap bekerja, Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan tetap memelihara umat-Nya. Ya, Tuhan memelihara bangsa Israel. Nanti kita akan melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang semakin berat itu, ya, membuat mereka untuk kemudian melangkah meninggalkan tanah Mesir sesuai dengan perintah Tuhan. Nanti kita akan melihat satu pribadi akan muncul, ya, sebagai pemimpin. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Jika Tuhan izinkan masa sulit terjadi dalam hidup kita, pergumulan atau sakit penyakit, tantangan yang berat, jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan itu adalah baik bagi kita, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi tetap terima kenyataan itu, hadapi, ya, jalani. Tentu kita jalani bersama dengan Tuhan, artinya kita memohon pertolongan daripada Tuhan, dan Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap setia menyembah Tuhan. Ketika punya beban pergumulan, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan nantikan Dia akan mengerjakan, ya, yang terbaik bagi kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita masuk dalam doa-doa kita, dan sebelumnya kita naikkan satu